Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf untuk beberapa hari ini saya baru upload lagi videonya ya. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan. Dan kali ini saya mau berbagi informasi, berbagi aktivitas lagi di warung sembako. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini saya buka jasa baru, yaitu jasa ngeprint. Berharap bisa meningkatkan omset di warung sembako dan juga bisa membantu para tetangga yang mau ngeprint. Di sini saya spill dikit untuk printannya ya. Di sini saya menggunakan printan dari Epson Ecotank yang L3210 ya. Printannya lumayan ya, tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu biasa. Ya lumayan lah. Ini bisa print, scan, dan juga copy ya. Ya lumayan membantu sekali ya untuk saya yang gaptek tapi saya ingin membuka printan. Awalnya ini saya menggunakan printan lama ya, printan waktu sekolah. Saya iseng-iseng buka tulisan bisa ngeprint ya, dan ternyata lumayan ada beberapa yang mau ngeprint ya, terutama itu anak-anak sekolah. Setelah dipakai itu ternyata lumayan banyak sekali gangguannya ya, karena mungkin sudah lama tidak dipakai. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli yang baru. Nah, untuk men-scan itu di sini ya. Jadi untuk yang mau memfotokopi juga saya terima dan itu saya scan ya. Untuk menyekan di sini juga bisa untuk hitam putih ya seperti fotokopian dan juga bisa untuk warna. Ya lumayan lah ya, untuk saya yang gaptek ini sangat mudah sekali untuk digunakannya. Nah, dari mana sih bisa punya ide buka printan seperti ini? Nah, awalnya anak saya yang banyak sekali tugas dari sekolah untuk print-print ya, terutama kalau misalkan ada tugas yang mendadak, ngeprint mendadak. Sedangkan fotokopi bukanya dimulai dari jam 8. Jadi suka bingung ya kalau mau berangkat sekolah itu fotokopiannya belum pada buka. Nah, di situ saya coba buka harta karun printan yang lama. Saya coba-coba untuk dibuka lagi, dibenerin lagi. Dan lumayan bisa ya untuk pertama-pertama. Nah, dari situ saya iseng-iseng buka tulisan untuk bisa ngeprint. Dan alhamdulillah juga banyak anak-anak sekolah lain yang pada mau ngeprint ya. Mungkin ya alasannya yang pertama itu ya karena fotokopian itu bukanya dari jam 8, jadi nggak bisa ngedadak kalau mau sekolah. Terus jaraknya juga yang tidak sejalur dengan jalan ke sekolah ya, jadi fotokopian itu belok lagi. Mungkin kalau misalkan di warung saya ada ya sejalur lah ke sekolah. Nah dari situ banyak yang mau ngeprint dan ternyata printan lama saya itu kewalahan ya, tidak sanggup untuk mengeprint banyak. Dari situ saya coba memutuskan untuk membeli aja printan yang baru. Ya, semoga bisa menaikkan omset di warung sembako saya dengan menambah jasa ngeprint. Nah, ini hasil fotokopian yang berwarna ya atau scan. Jadi scannya bisa berwarna dan bisa hitam putih juga. Untuk yang hitam putih saya di sini ngasih harganya 1.000 selembar, dan untuk yang berwarna gimana ininya ya. Kalau misalkan yang berwarnanya banyak saya taktornya 2.000, dan kalau berwarnanya sedikit saya kasihnya 1.500. Dan alhamdulillah setelah banyak yang tahu, mereka suka lewat WA ya. Jadi ke sayanya juga nggak buru-buru, dia lewat WA dulu, nanti diambil, kemudian saya printkan. Ya lumayan lah untuk menambah omset di warung sembako. Kita cari peluang apa di sekitar kita yang belum ada, apa yang dibutuhkan masyarakat yang belum ada ya, atau misalkan jaraknya jauh. Kita bisa nyediain atau bisa jadi jembatan buat mereka untuk memenuhi kebutuhannya.
Nah, selain mereka tahu dengan jasa print kita, alhamdulillah alat tulisnya menjadi semakin meningkat penjualannya ya. Memang sih untuk alat tulis sebelumnya saya juga udah menyediakan ya, namun setelah buka printan ini alat tulis juga menjadi semakin ramai. Ya mungkin mereka juga biar sekalian ya belinya, jadi nggak perlu belok-belok ke yang lain lagi. Nah ini juga bertahap ya teman-teman, tidak langsung ramai seperti itu. Awalnya penjualannya hanya alat tulis biasa aja seperti pensil, penghapus, kemudian buku. Nah, ketika ada pembeli menanyakan barang lain, saya suka sanggupin ya. Meskipun butuh beberapa hari untuk menyediakan barangnya, namun mereka pasti akan menanyakan kembali. Untuk belanjanya di sini saya ada toko offline dan juga online ya. Kalau di toko offline mungkin kalau misalkan saya butuh belanja banyak dan juga untuk kertas-kertas seperti itu ya. Tapi kalau saya butuhnya hanya sedikit, saya belinya di online aja. Kelebihan online kalau belanja sedikit pun kita dikasih harga murah kan. Kalau misalkan di offline kadang-kadang kalau belanjanya sedikit itu suka beda harga. Tapi itu tergantung tokonya juga ya teman-teman, jangan ditiru juga. Ya, di sini saya belanja online juga kalau misalkan tidak ada waktu untuk ke depannya, kemudian saya butuh beberapa barang. Di online kita tinggal cari-cari aja barang yang sesuai harganya ya, yang sesuai dengan harga kita jual juga. Dan alhamdulillah saya udah punya toko langganan ya. Nanti saya kasih linknya, link tokonya di deskripsi ya teman-teman. Misal kalau teman-teman mau cek-cek harga untuk harga alat tulisnya. Nah itu ya teman-teman sharingan saya kali ini cara saya meningkatkan omset di warung sembako saya. Teman-teman juga bisa melihat peluang apa yang ada di daerah teman-teman ya. Kalau misalkan ngeprint juga nggak ada, ayo kita siapkan, kita sediakan layanan jasa ngeprint. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.